Nah, ketika Upi mau megang lukanya Didi, rencananya mau dibacain doa nih. Tiba-tiba, Didi yang tadi matanya merem, sekarang melek. Dan dia ngelihat ke arah Upi. Terus Didi ini ngomong, tapi suaranya itu beda. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita bakal lanjutin cerita Kualat Gunung Asepan tulisan Rahmat Manja dari sudut pandangnya Upi, yang gak lain dan gak bukan adalah saudaranya Tejo. Di part sebelumnya kita tahu nih kalau Upi ini sempat ngeliat apa yang Tejo nggak lihat. Contoh kayak sosok hitam besar itu, dan apa yang sebenarnya Rizal dan Didi lakuin di dalam tenda. Sampai akhirnya Rizal sama Didi ini mutusin buat turun gunung duluan. Dan disinilah horor sebenarnya itu dimulai. Bisakah Upi nyelamatin teman-temannya? Tonton video ini terus. Udah nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ya, yang bikin Upi sama Tejo itu heran adalah ngelihat si Didi jatuh kayak gitu, kok si Rizal ini cuma diem aja, mematung. Sontak Upi nengok dong ke arah Rizal, dan ternyata itu yang bikin Rizal gak bisa gerak. Di punggungnya Rizal ada sosok yang gelayutan. Jadi Rizal ini lagi ngegendong nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini nutupin matanya Rizal kayak gini. Pas Upi lihat ke arah nenek-nenek itu, nenek-nenek itu nengok juga ke arah Upi sambil menyeringai. Dan kayaknya cuma Upi yang ngeliat sosok itu, Tejo gak lihat. Upi samperin itu Rizal. Dia nyoba buat ngusir sosok nenek-nenek itu dari punggungnya, tapi susah banget. Udah dibacain, udah apa, itu nenek-nenek gak mau lepas dari punggungnya Rizal. Akhirnya Upi doa tuh dalam hati kan. Terus dia tepok tuh pundak Rizal, tok. Dan seketika Rizal gak sadarin diri, langsung ditahan tuh sama Upi kan, supaya si Rizal ini gak jatuh ke tanah. Tapi sosok nenek-nenek itu masih nemplok di punggungnya Rizal. Upi sama Tejo pun langsung nyeret tuh badannya Rizal balik ke tempat berteduh. Pas diseret itu, sosok nenek-nenek yang tadi tiba-tiba hilang gak tahu kemana. Sampai di tempat berteduh, Upi minta tuh ke Ayu sama Agus buat bikin 2 tenda lagi. Singkat cerita, setelah tenda jadi, Upi bawa masuk tuh Rizal ke dalam tenda, dan dia minta si Agus buat ngegantiin bajunya Rizal. Gak lama kemudian, tiba-tiba dari dalam tenda Agus teriak, "Upi, cepat masuk tenda, kaki Rizal memar parah." Upi yang lagi di luar tenda kaget dong, sontak dia masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, Upi ngeliat ke arah kakinya Rizal yang dibilang memar tadi sama Agus. Namun di situ bukan cuma memar yang dia lihat, tapi kakinya Rizal itu dipegangin sama tangan berbulu. Upi coba buat singkirin tangan itu kan, tapi gak bisa. Dan anehnya, cuma dia yang ngeliat tangan itu. Agus gak lihat. Ngeliat kondisi yang makin gak beres. Dalam hati Upi bilang, gua harus selesaiin semuanya. Kalau telat, nyawa mereka taruhannya. Setelah itu Upi minta Tejo sama Ayu buat masuk juga ke dalam tenda. Dan mereka berdua kaget ngeliat kondisi kakinya Rizal yang udah memar parah. Ayu sempat nanya ke Upi, sebenarnya Didi sama Rizal itu kenapa? Tapi Upi cuma bisa ngejelasin dikit. Yang pada intinya, Didi sama Rizal bisa kayak gitu ya karena ulah mereka sendiri. Upi terus minta Ayu dan Agus buat meriksa tasnya Rizal. Siapa tahu ada barang-barang yang mencurigakan. Dan kalau ketemu, Upi minta barang itu supaya disimpan dulu, jangan dibuang. Habis itu Upi minta Tejo buat ngambil tali karmantol, ya semacam kayak tali buat panjat tebing lah, dari dalam tasnya. Dan Upi bilang ke Ayu dan Agus kalau dia sama Tejo mau ke lokasi Didi jatuh tadi. Keluarlah mereka berdua dari dalam tenda. Ketika mereka sampai di lokasi Didi jatuh tadi, sosok nenek-nenek yang tadi ngegelayutin Rizal
datang lagi. Dan kali ini Tejo bisa lihat sosok itu. Sosok itu bilang kalau dia minta benda pusakanya itu dibalikin. Dan dia ngancem bakal bikin Didi sama Rizal itu mati. Upi sempat minta maaf atas kelakuan dua orang itu dan janji kalau barang pusakanya nanti bakal dibalikin. Tapi sosok nenek itu kayak yang gak ngegubris. Dia tetap pengen Didi sama Rizal ini celaka. Setelah itu si nenek tersebut terbang ke arah tendanya Rizal. Sontak Upi langsung ambil sebuah batu kecil. Dia bacain doa, terus dia lempar batu itu ke si nenek. Pas batu itu ngenain badannya si nenek, seketika si nenek itu langsung kayak terus hilang gitu aja. Abis itu Upi minta Tejo buat ngiket tali karmantel yang tadi udah dibawa ke sebuah pohon. Setelah tali diikat, Upi langsung turun tuh ke bawah jurang sambil pegangan sama tali itu. Turun pelan-pelan sampai akhirnya dia ngelihat Didi. Ternyata dia ketahan atau nyangkut di sebuah pohon. Dan gak cuma itu, di samping badannya Didi itu ada sosok rambut panjang, baju putih, lagi bertengger juga. Upi coba deketin badannya Didi itu sambil dalam hati itu terus baca doa buat ngusir si Kunti itu. Dan Kunti itu tiba-tiba hilang gak tahu kemana. Abis itu Upi coba buat ngebangunin Didi. Di bangun Di. Upi terus coba buat ngebangunin Didi, tapi Didi ini tetap gak ada respon. Lalu Upi cek tuh seluruh badannya Didi. Dan badannya Didi di situ udah luka-luka semua. Tapi Upi ngerasa kalau ada beberapa luka yang gak wajar. Ada beberapa luka sobekan yang di dalam sobekannya itu ada banyak banget belatung. Nah, ketika Upi mau megang lukanya Didi, rencananya mau dibacain doa nih. Tiba-tiba Didi yang tadi matanya merah sekarang melek dan dia ngelihat ke arah Upi. Terus Didi ini ngomong, tapi suaranya itu beda. Dia bilang, "Tinggalkan bocah ini, jangan ikut campur. Cepat pergi dari badan temanku." Didi ini artinya udah kerasukan. Upi terus nyoba buat ngeluarin entah sosok apa yang udah ngerasukin Didi ini. Tapi lagi-lagi sosok ini tuh susah banget buat dikeluarin. Lalu Upi keluarin lah sebuah tasbih kecil dari dalam kantongnya. Dan dia tempelin tasbih itu ke luka sobeknya Didi. Dan wallahu a'lam, luka sobekan yang aneh itu sembuh dengan sendirinya. Dan Didi pingsan lagi. Cuma Upi ini ngerasa kalau sosok yang tadi ngerasukin Didi belum benar-benar keluar. Tapi Upi mikir, ya udahlah segini dulu, nanti gue pikirin lagi jalan keluarnya. Dan ada masalah lain juga. Gimana caranya bawa Didi ke atas dengan kondisi yang kayak gitu? Gak jauh dari lokasi, Upi ngelihat ada sebuah dataran yang ya gak landai-landai amat lah. Nah, Upi seret badannya Didi ke tempat itu. Sebelum naik ke atas lagi, Upi bilang, "Di, sabar sebentar ya. Gue bakal selamatin lu dan bawa lu pulang." Upi pun naik ke atas lagi tuh buat ngasih tahu Tejo. Dan ketika mau sampai, Upi ngelihat Tejo lagi digangguin sama nenek-nenek yang tadi. Upi terus liatin sosok nenek-nenek itu. Dan mungkin karena sosok itu sadar lagi diliatin sama si Upi, dia takut ntar ditimpuk batu lagi. Jadinya dia pergi ninggalin si Tejo dan hilang gak tahu kemana. Setelah sosok itu pergi, Upi langsung samperin tuh si Tejo. Dia bilang ke Tejo kalau Didi ini udah ditemuin dan gak lupa ngejelasin kondisinya itu kayak gimana. Tapi dia gak ngasih tahu tentang kejadian-kejadian aneh tadi. Setelah itu Upi ngajak Tejo buat balik ke tenda. Sesampainya di tenda, Agus langsung ngasih barang yang udah dia temuin di tasnya Rizal, yaitu sebuah kantong semar. Tapi ini bukan kantong semar biasa, karena kantong semar yang ini tuh kayak warnanya keemasan. Kayaknya ini benda pusaka yang dimaksud sama si nenek-nenek tadi. Ngelihat benda itu, Upi langsung bilang, "Udah gua duga, ini sumber masalahnya." Agus terus nanya, "Didi gimana Pi? Udah ketemu belum?" Upi pun ngejelasin ke Ayu sama Agus tentang kondisi Didi waktu itu. Lalu dia mulai tuh nyusun rencana. Upi tugasin Ayu dan Agus
buat tetap di tenda jagain Rizal. Tejo ditugasin sama Upi buat ngejagain Didi di lokasi pingsannya. Singkat cerita, Upi sama yang lainnya mulai ngejalanin rencana itu. Sebelum keluar tenda, Upi minta Tejo buat azan dulu. Dan wallahu a'lam ya, karena kuasa Allah. Setelah azan itu, hujan yang tadinya deras sekarang mulai mereda dan kabut mulai hilang. Upi minta Tejo buat nyiapin keperluan buat di lokasinya Tejo nanti. Sedangkan Upi, dia pergi buat ngebalikin kantong semar itu. Upi sendirian tuh jalan ke arah puncak. Sampai di titik dimana dia sama teman-temannya ketemu sama Rizal dan Didi yang waktu itu mau nyusul ke puncak tapi nggak jadi. Ingat kan? Nah di situ dia ketemu sama sosok tinggi gede yang waktu itu. Sosok itu udah nungguin dia di tempat itu. Upi bilang, sesuai janjiku, ini barang yang mereka ambil, aku kembalikan. Jangan ganggu teman-temanku lagi. Sosok itu gak ngomong apa-apa. Dia cuma ketawa aja tuh. Terus hilang. Setelah itu Upi pun balik ke tenda. Setibanya di tenda, Upi lihat Tejo ini udah selesai nyiapin perlengkapan. Sekarang giliran dia yang siap-siap. Setelah semuanya udah selesai, siaplah mereka berdua buat berangkat nih. Tapi sebelum berangkat, Upi sempet naburin garam dulu di sekeliling tendanya Rizal. Singkat cerita, Upi sama Tejo sampai lagi di lokasinya Didi. Upi langsung minta Tejo buat ngedirin tenda. Setelah tenda jadi, Upi bawa masuk tuh Didi ke dalam tenda. Abis itu dia suruh Tejo buat masuk dan ngegantiin pakaiannya Didi. Abis ganti bajunya Didi, Tejo keluar lagi dan dia nanya, gimana caranya ngerawat Didi ini? Ya Upi jelasin lah tuh. Terus Tejo nanya lagi, lo kok nggak naburin garam juga di sini? Gua kira lo mau ngomong apaan. Lo sendiri aja yang naburin. Lagian nggak perlu begituan buat lo mah. Biar nanti lo ada temennya. Kalau Didi masih belum siuman. Biar nanti lo ada temennya. Kalau Didi masih belum siuman. Yang dimaksud temen ini siapa? Dirasa Tejo udah bisa ngatasin semuanya. Upi pun pergi ninggalin saudaranya itu buat turun ke bawah ke perkampungan warga minta bantuan. Di tengah perjalanan dia sempat berhenti sebentar, nyender di pohon kan, istirahat sambil merokok. Selesai istirahat, dia pun nyari tempat buat sholat asar. Cari tuh. Dan gak jauh dari tempat dia istirahat ada ya tempat layak lah buat sholat. Singkat cerita, selesai sholat, Upi merem tuh sambil bersilat. Dia doa, dan tiba-tiba ada suara. Bangun cu, cepat pergi dan selesaikan semuanya. Pas Upi buka mata, tek. Lu mau tahu apa yang udah terjadi? Dia sekarang lagi-lagi ngelihat dirinya sendiri lagi dalam posisi bersilat. Berarti kayak malam itu dong. Di tengah kebingungan itu, suara misterius yang tadi bilang lagi, jangan kamu khawatirkan ragamu. Aku akan menjaganya. Cepat tolong teman-temanmu. Aku akan bantu dari sini. Tolong teman-temanmu? Apa jangan-jangan Ayu, Tejo, sama yang lainnya ini lagi kenapa-napa di atas? Upi jalan tuh ke lokasi tendanya Ayu. Dan gak butuh waktu lama buat sampai ke sana. Di kondisinya Upi waktu itu, Upi masuk ke dalam tenda tuh. Dan kayak malam itu, Ayu dan Agus gak bisa lihat dia. Ketika dia lihat kondisinya Rizal, kakinya Rizal yang bengkak itu masih dipegangin sama tangan berbulu yang tadi. Upi juga ngeliat Ayu itu udah nangis, itu meratapi Rizal yang gak sadar-sadar. Upi coba buat tarik tangan berbulu itu, tapi tetap tangan itu gak mau lepas. Sampai akhirnya tiba-tiba ada sebuah cahaya putih yang masuk ke badannya Rizal. Dan setelah cahaya itu masuk, tangan berbulu tadi mendadak ngeluarin asap terus hilang. Lalu suara itu bilang lagi, temanmu sudah aman. Cepat sadarkan dia. Ngedengar perintah dari suara misterius itu, Upi langsung baca doa. Lalu dia usap mukanya Rizal. Dan seketika Rizal sadar dan buka mata. Upi ngeliat Ayu dan Agus senang bukan main di situ. Mereka berdua langsung masakin Rizal makanan,
Ngelihat kondisi di tendanya Rizal yang udah aman, Upi pun pergi ke tendanya Tejo. Sesampainya di tenda Tejo, Upi ngeliat Tejo ini lagi molor. Upi bilang, serba capek disuruh jagain malah molor. Cuma ya udahlah, mungkin si Tejo ini kan capek, kasihan. Tapi yang jadi masalah adalah Didi nih, karena masih ada sesuatu yang bersarang di badannya. Upi coba buat ngeluarin apapun itu yang udah ngerasukin badannya Didi, tapi nggak bisa. Dan tiba-tiba cahaya putih yang tadi datang lagi dan masuk ke dalam tubuhnya Didi. Cuma kali ini cahaya putih itu nggak keluar lagi. Lalu suara misterius tadi bilang, cepat pergi ke desa dan mintalah bantuan warga di sana. Ngedengar perintah itu, Upi langsung keluar tenda dan balik ke raganya lagi. Tapi begitu dia keluar tenda, sosok hitam besar yang tadi udah ada di luar, lagi nungguin dia. Upi bilang, aku udah balikin pusaka kamu, jadi cepet balikin temanku jadi kayak semula, dan jangan ganggu mereka lagi. Wah, aku suka anak itu, dan dia sudah jadi milikku. Waduh, ribet ini urusannya. Upi lalu coba buat bernegosiasi sama sosok itu. Dia bilang, bebasin temanku, dan sebagai gantinya aku yang ikut sama kamu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, aku harus benar-benar bisa mastiin kalau teman-temanku bisa selamat dan turun dari gunung ini. 2, kasih aku waktu 2 minggu buat pamitan sama keluargaku. Setelah itu aku bakal pergi ke gunung ini lagi buat nepatin janji itu. Baiklah, akan kukejar kalau kamu langgar janji. Setelah itu, sosok tinggi besar tersebut hilang gitu aja. Upi langsung masuk lagi ke dalam tendanya Tejo buat ngecek si Didi ini udah sadar apa belum. Dan ternyata Didi sekarang udah buka mata. Dia udah sadar. Abis itu Upi langsung buru-buru pergi ke raganya. Dan singkat cerita, sesampainya dia di raganya dan udah normal lagi, dia langsung melanjutin jalan turun ke desa. Dalam perjalanan, Upi masih mikirin tentang perjanjian itu. Dalam hati dia bilang, udahlah, nanti gue minta tolong bokap atau mamang aja. Mereka pasti bisa bantu buat ngadepin masalah ini. Yang penting 2 temen gue bisa selamat. Gak butuh waktu lama, Upi udah sampai lagi di desa. Dia langsung nemuin ketua RT dan nyeritain kejadian demi kejadian yang udah dia alami di gunung itu. Setelah ngedenger ceritanya Upi, Pak RT langsung ngasih tahu beberapa warga buat bantuin ikut nolong ke atas. Dan beliau juga ngajak salah satu sesepuh di desa itu. Ngedenger suaranya sesepuh ini, Upi berasa familiar. Kok suaranya sama kayak suara misterius yang ada di atas gunung tadi. Sesepuh itu cuma senyum pas ngeliat ke arah Upi. Wah bener, apa jangan-jangan yang ngebantuin Upi di atas gunung tadi adalah si sosok sesepuh ini? Singkat cerita, Upi dan warga pun pergi mengevakuasi Tejo dan yang lainnya. Dan alhamdulillah, mereka semua berhasil ngebawa turun Tejo dan yang lainnya sampai ke desa dengan selamat. Sesepuh itu sempat ngomong ke Upi supaya apa yang beliau mau omongin disampaikan ke Rizal atau ke keluarganya. Beliau bilang kalau luka bengkak di kakinya Rizal itu gak bakal bisa sembuh cepet. Semua tergantung dari si Rizal sendiri. Bengkak itu bisa hilang kalau si Rizal ini mau mengakui kesalahannya dan janji gak bakal ngulangin kesalahan itu lagi. Dia harus mau buat merubah sikap dan perilakunya. Kalau semua itu udah dilakuin, lambat laun insya Allah lukanya itu bisa sembuh dengan sendirinya. Upi juga sempat nanya tentang luka yang diderita Didi. Sesepuh itu ngejelasin kalau lukanya Didi itu bisa disembuhin secara medis saja. Didi bisa sembuh karena Upi ini udah ngambil alih. Mungkin yang dimaksud adalah karena Upi ini udah bikin perjanjian sama sosok hitam besar itu. 4 hari setelah kejadian itu, Upi pun ngeberaniin diri buat nyampein apa yang sesepuh itu bilang ke keluarganya Rizal. Walaupun ya agak susah lah buat nyampein sesuatu yang
bisa dibilang susah diterima akal, tapi ya mau nggak mau tetap harus disampaikan. 2 minggu semenjak pendakian itu, kondisinya Didi mulai berangsur-angsur membaik dan akhirnya dia sembuh kayak semula. Sedangkan Rizal butuh waktu yang agak lama buat kakinya yang bengkak itu sembuh. Dan ketika sembuh, bengkak itu jadi membekas di kakinya Rizal. Kakinya jadi kayak gosong gitu. Upi sendiri pun ceritain apa yang dia udah alami di gunung itu ke ayahnya. Nah, karena ayahnya Upi ini udah tua, jadinya beliau ngutus mamangnya Upi nih buat nemenin Upi naik lagi ke Gunung Asepan itu, buat nepatin janjinya ke sosok besar hitam itu. 2 minggu setelah pendakian itu, Upi sama mamangnya naik lagi nih ke Gunung Asepan. Upi nggak nyeritain apa yang terjadi di sana, karena dia bilang cukup dia dan keluarganya aja yang tahu. Oke teman-teman, itulah cerita kualat Gunung Asepan dari sudut pandangnya Upi. Menurut kalian sereman mana? Sudut pandangnya Tejo atau Upi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, karena habis ini kita bakal coba undang sosok Tejo, karena dia ini punya cerita yang menurut gue ya cukup ngeri-ngeri sedap. Oke, sebelum kita berpisah, gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.